Yang nomor dua, lali. Oh iya. Oke. Yang kedua mungkin itu yang ketiga. Mencapai itu yang ketiga ya. Sekarang yang kedua dulu, syariat thariqat. Tak jelaskan Pak dulu, apa sih syariat itu? Sistem Pak, ilmu, sistem atau ilmu tuntunan supaya jasmaniah kita itu berhablum minanas, benar. Kita maghrib dalam satu rumah tangga ada 4 orang, satu tidak hablum minanas, nggak melakukan sholat berjamaah di situ, gak sholat, yang 3 sholat. Ini rasanya hati sama nih Allah, yang 3 terhadap ini. Oh kok sholat, namun ya berarti hubungan manusia dengan manusia itu agak renggang. Pasti Pak itu. Udah. Syariah adalah satu ajaran atau sistem ilmu supaya thariqah sampai benar. Apa sih thariqah? Itu jalan. Thariqah adalah sebuah nama dalam seluruh apa yang dihidangkan Allah. Contoh sholat. Nama sholat 5 waktu itu Pak ya, ikut thariqah, jalan. Anda makan, minum, kerja itu sebetulnya thariqah Pak. Ngaji thariqah. Saya tidak bicara thariqah secara pada umumnya, itu bukan ya Pak ya, kumpulan-kumpulan, bukan. Saya tidak mengatakan thariqah itu. Saya mengatakan thariqah sebuah jalan untuk rohaniah bisa melewati jalan itu bertemu Allah. Dengan ilmu syariah inilah kita pahami supaya thariqah kita secara jasmani melakukan sholat itu benar. Orang Indonesia dididik ilmu syariatnya itu supaya sholatnya menghadap kiblat di barat karena kiblatnya di sana. Itu perilaku amal jasmani. Terus tujuan atau hakikat itu apa? Tujuan. Tujuan Anda masuk di dalam thariqah dengan modal ilmu syariah apa? Menyembah Allah. Dalam bahasa syariat apapun yang kau lakukan niatono ibadah, lah ngono nggih. Kerja niatono ibadah nyembah nang Allah. Saya sering dengar itu. Apa hakikatnya kita sholat? Menyembah Allah. Menyembah. Kata Rasul, menyembahmu harus pada tingkatan antak budallaha ka'annaka taroh. Anda harus merasa seakan-akan kau bisa melihat Allah, baik di depanmu khususnya. Tapi selama ini bagaimana kita bicara tentang masalah kita belum menerima ajaran dinul haq. Ternyata Bapak Ibu, rohaniah kita belum pernah kita ajari ilmu hakikat, ilmu untuk tujuan itu nggak pernah ditutuno. Otomatis ketika kita sholat tidak akan bisa mencapai bertemu Allah dalam kemakrifatan. Tujuannya bertemu Allah, hakikat, makrifatnya wujudnya hakikat, yaitu bertemu yang disembah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ada beberapa tingkatan Pak sholat iki.
Nanti kapan waktu saya jelaskan, ada syahun, ada hafidun, ada khosyiun, ada daimun, ada ini. Itu tertuang di dalam Al-Quran. Ada yang ada yang apa? Sahun, lalai. Ada yang hafidun, fi sholatihim hafidun, menjaga, ngrekso. Ada yang khosyiun, khosyiun itu makrifat, daimun makrifati langgeng. Surat apapun ada di situ. 4 ini ada tertuang di dalam berbagai surat. Ya, Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan yang kedua tadi. Manakala Anda tidak menerima ajaran hakikat, maka tujuan kita tidak bisa arah, tidak terarah, nggak bisa. Sebab ilmu hakikat adalah sebuah sistem untuk mengajarkan rohaniyah supaya terbimbing tujuan kita itu. Yang tadi dikatakan usolli terakhir lillahi ta'ala, terbimbing nantinya. Akhirnya jenengan mengenallah dzikir sirul asror, bahkan sampai fana'ud dzikri. Di situ akan terbimbing tujuan Anda, ruhaniyah Anda akan terbimbing terhadap tujuannya apa? Menyembah, bertemu Allah. Sampai dibocor ke Allah. Cara untuk kau bisa bertemu aku, pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus millata Ibrahim Hanif, condong satu titik. Yang segala-galanya itulah hidup yang ada pada diri kita. Ternyata kuncinya bukanya ada di Sirul Asrar. Terbimbing sudah Pak. Akhirnya sampailah kepada fana'ud dzikri, kemakrifatan yang muncul dari la ilaha illa ana di situ. Nah terus apakah yang dimaksud torikoh ikut torikoh kumpul-kumpulan itu Pak? Saya gak menyebut satu persatu ndak loh Pak ya. Mungkin ada yang di sini santrinya Mbah Dimyati. Ketika beliau ditanya, Mbah, torikoh sampai nopo Mbah? Sholat, ngaji, ikut torikohku. Ini akan paham dan bisa menerima kalau semua aktivitas itu disebut torikoh jalan, itu kalau Anda menerimanya dengan iman. Dengan hukum hakikat baru bisa menerima. Apakah ini muktabaroh? Jelas. Muktabarohnya di mana? Sambungnya langsung pada Allah. Contoh sholat. Kalau nggak ada hidup Allah, bisa terjadi sholat? Makanya kalau sudah ruhaniyahmu itu dididik sistem ilmu hakikat, robitohmu itu langsung nang Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Arahkan wajahmu itu pada wajah Allah di situ. Loh, ini loh Pak, bukanya kalau tidak dari Sirul Asr gak ketemu sampean. Duduknya ada di sini. Jadi sholat itu adalah fasilitas yang dihadapkan Allah disebut torikoh. Makan pun juga begitu. Di situ ada Allah. Lah langsung saja robitohmu menghadirkan wajahmu ikut terhadap wajah Allah di situ. Kurang kuat hujannya, oke. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Kalau nggak ada Allah hidup, apa bisa kita makan?
Oleh karena kita manusia sering-sering memakai akal iki le bos, dibujui nafsu terus. Akhirnya basiroh kita tidak bisa tembus kepada Allahnya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tetap mengharapkan pada Allah saudara-saudara yang sudah, saudara-saudaraku yang sudah disebut secara umum sebagai mursyid, betul-betul ruhaniyahnya sudah makrifat Allah. Sebab aku yakin kalau beliau-beliaunya sudah makrifat ruhaniyahnya pada Allah, akan bisa menuntun umat yang ruhaniyahnya masih buta. Aku yakin beliau-beliau yang ruhaniyahnya sudah makrifat pada Allah, condongnya hati tidak terhadap duniawiyah atau kesenangan dunia. Aku yakin. Makanya saya husnudon aja, berharap semoga beliau-beliau itu tetap diteguhno kemakrifatani. Bila mana belum makrifat, semoga ditarik Allah ke makrifat supaya bisa membimbing umat yang masih buta terhadap Allah. Hanya itu saya kasih permohonan saya pada Allah, hanya itu. Sebab siapapun kita kalau sudah sampai pada makrifat thariqah apapun kita, pasti tidak akan merugikan terhadap umat kita. Pasti kita tidak akan pernah mengatakan bahwasanya matahari ada dua atau matahari kembar, enggak ada. Yakin yang muncul dalam hati kita adalah rahmatal lil alamin. Begitu Pak.